Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Guru Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan kalian materi PPKN kelas 5, tema 9, subtema 1 tentang menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana sih cara menjaga persatuan dan kesatuan? Setelah kemerdekaan Indonesia, tujuan bersama bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea atau paragraf keempat yang paling bawah, yang berbunyi seperti ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, di sini nih tujuannya nih. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itu ya anak-anak tujuan negara kita. Negara kita tuh mau Indonesia tuh setelah merdeka, rakyatnya sejahtera, rakyatnya pada cerdas, dan kita mau mengikuti ketertiban dunia. Berdasarkan apa? Kemerdekaan, kita harus berdamai, adil, ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada siapa ini? Ini kan Pancasila. Jadi Pancasila juga tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tuh anak-anak, jadi kalian sekarang sudah tahu ya, tujuan bangsa Indonesia itu ada tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat atau paragraf keempat. Oke, lanjut. Dengan kata lain, tujuan negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut diwujudkan dengan adanya pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala bidang, demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan nasional akan terwujud bila ada kerjasama antara pemerintah dengan warga negara. Jadi zaman dulu waktu setelah kita selesai dijajah, emangnya ada ya orang yang bangun sekolah atau bangun apa kayak gitu. Kan setelah merdeka barulah kita membangun segala fasilitas. Sampai sekarang pun 2021 kita masih selalu membangun fasilitas seperti MRT, LRT, ya, dan yang lain-lainnya itu masih dibangun sama pemerintah. Tapi pembangunan nasional itu nggak akan terwujud bila kita sebagai rakyat tidak mendukung pemerintah dan pemerintah tidak melibatkan kita sebagai masyarakat. Kayak gitu ya anak-anak. Lanjut. Dalam pembangunan nasional, masyarakat harus menjaga kerukunan agar Indonesia terhindar dari konflik. Kalau nanti ada konflik, pembangunan jadi tidak berjalan dengan lancar. Sikap yang harus kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Kita harus menghargai satu sama lain ya nak, supaya kita tidak terpecah belah. Lalu, kita tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Kalau sudah ada kata negara, kita harus mementingkan negara kita dulu ketimbang kepentingan kelompok kita. Kayak dulu waktu lagi perang melawan penjajah, orang-orang itu tidak memikirkan diri mereka sendiri. Nah, orang-orang itu memikirkan bagaimana negara kita bisa merdeka. Maka dari itu mereka harus menumpahkan darah mereka, bahkan nyawa mereka demi kemerdekaan negara ini. Kayak gitu. Kalian juga harus menjadi yang seperti mereka ya. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi. Dan yang keempat, mengembangkan rasa nasionalisme, sikap semangat rela berkorban melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Itu kenapa setiap hari Bu Guru selalu melantunkan lagu Indonesia Raya, supaya kamu itu selalu berkembang rasa nasionalismenya.
Nah, manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kita bisa menumbuhkan sikap saling menghargai. Kita juga bisa menghindari perselisihan dan permusuhan. Lalu bisa menjalin kerjasama antar warga seperti kegiatan gotong royong. Dan kita bisa menumbuhkan rasa toleransi antar warga. Dan yang kelima, bisa membiasakan saling membantu atau tolong-menolong. Kalau persatuan dan kesatuan itu sudah kita lakukan, manfaatnya yang bisa kita dapatkan adalah ini. Oke. Lalu, bagaimana sih upaya menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama, kalian harus rukun. Rukunlah antar suku bangsa, budaya, dan agama. Itu adalah kunci dari persatuan dan kesatuan. Lalu kalian harus semangat ingin bersatu. Kalau tidak ada rasa ingin bersatu di diri kalian, itulah yang tidak boleh, ya. Jadi kalian harus menumbuhkan rasa semangat persatuan. Terus harus mengembangkan dan harus mau mewujudkan cita-cita bangsa itu. Bangsa kan minta kita sejahtera, minta kita cerdas. Maka dari itu kalian harus belajar yang baik. Supaya kalau kalian belajar yang baik, kalian mendapatkan pekerjaan yang layak, maka kalian akan sejahtera. Membangun interaksi dan diskusi dengan orang lain yang memiliki beragam latar belakang. Itu dapat memperluas pandangan kita terhadap perbedaan, nak. Jadi jangan malu untuk sharing kepada orang lain. Kalian boleh sharing kepada bu guru, kepada teman-teman kamu, kepada orang tua kamu, bertanya, gimana sih bu, kayak gini nih, gimana sih bu? Gak apa-apa, karena kalau kamu lebih sering bertanya kepada orang lain, maka pengetahuan kamu juga akan semakin bertambah. Lalu, bangsa Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang sangat memiliki rasa menghargai dan memahami satu sama lain. Yalah, gimana enggak? Kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar itu banyak sekali. Tapi kenapa kita selalu bersatu? Makanya kita dikenal sebagai bangsa yang paling ramah. Kayak gitu. Dan selain itu, bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dan rukun dalam keberagaman. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita memiliki banyak agama, memiliki banyak suku, budaya, ras, tapi kita tetap bersatu. Dan berikut adalah contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, kamu harus rajin melakukan kerja bakti sosial, ya. Misalnya melakukan kegiatan bakti sosial itu kalau misalnya ada kebakaran, kalian membantu kasih baju-baju bekas kalian. Kalau ada yang kebanjiran, kalian menyumbang, ngasih Indomie atau lain-lainnya kayak gitu. Tanpa memandang, dia kan orang Cina, saya nggak mau ngasih bakti sosial saya sama orang Cina. Tidak boleh. Tidak boleh memandang apapun. Yang kedua, melakukan kegiatan untuk memperingati HUT kemerdekaan Indonesia, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi saat Hari Ulang Tahun Indonesia tanggal 17 Agustus kan dirayakan tuh. Sebisa mungkin kalian harus mengikutinya. Kenapa? Karena jika kalian turut mengikutinya, berarti kalian sudah berupaya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang nomor 3, memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air kita, seperti upacara, lalu menyanyikan lagu-lagu nasional, bahkan memenangkan olimpiade-olimpiade. Itu juga termaksud cara kita untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak, sudah paham ya? Nah, lalu kita harus memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama melalui diskusi dan musyawarah. Jadi nggak asal nyelonong aja. Kalau ada masalah harus kita bicarakan. Yang kelima, menyelenggarakan kirab budaya. Ya, apa sih gunanya kirab budaya ini, Bu? Mempertontonkan budaya yang tidak pernah ada gitu. Misalnya kayak udah lampau nih kebudayaan, harus kita
pertontonkan terus ke masyarakat supaya tahu, oh itu lo punya Indonesia kayak gitu. Indonesia tuh unik, punya budaya yang macam-macam. Jadi harus tahu ternyata itu ada di Indonesia kayak gitu tujuannya. Nah, anak-anak materinya sudah habis. Silahkan kalian kerjakan latihan 3.4 ya. Jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, tujuan utama bangsa Indonesia apa? Tadi sudah Bu Guru bacakan. Lalu tujuan utama tersebut ada pada Undang-Undang 1945 alinea keberapa? Gampang banget. Yang ketiga, tuliskan 2 sikap yang harus kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Apa dan apa? Nomor 4, ikut serta dalam perayaan Hari Kemerdekaan, termasuk upaya kita untuk apa? Kalian bisa lihat lagi slide video Bu Guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kalau kalian ingat dengan jawabannya, langsung dikerjakan aja. Kerjakan di buku latihan tematik kalian ya. Dan yang latihan kedua, 4.4, hafalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah hafal, kamu videokan, lalu kamu kumandangkan itu dengan suara yang lantang dan intonasi yang tepat. Kalau kamu tidak hafal, silahkan di sini Bu Guru sudah punya teksnya. Bacanya dengan bagus ya, lalu divideokan, kirim ke classroom. Terima kasih anak-anak sudah menonton video Bu Guru dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan informasi yang Bu Guru sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya video Bu Guru. Kita ketemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.